Ibu lihat kalian kurang semangat. Jadi Ibu akan membalikan semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Ayo berdiri. Berdiri. Haris berdiri. Betul dong. Ibu kan sering masuk di kelas ini. Masa Ibu gak hafal nama kalian? Ayo berdiri semuanya. Ikuti Ibu ya. Kita akan melakukan ice breaking. Kalau Ibu bilang sebelumnya Ibu udah pernah nggak pakai ini yang siang, pagi, sore, malam? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau Ibu bilang tepuk siang, satu kali tepukan. Tepuk pagi, satu kali tepukan. Siang 2, sore 3, dan malam ting. Oke? Mari kita coba sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Ya, bagus. Sekali lagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke. Baik, semuanya sudah mulai fokus. Sekarang silakan duduk kembali. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ya, materi kita tentang cerpen. Jadi, kita hari ini akan membahas mengenai memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia. Apa sih Bu tujuan kita mempelajari cerpen ini? Ada yang tahu? Coba Abdul, apa? Secara lebih komprehensif ya. Jadi apa sih Bu tujuan kita mempelajari cerpen sejarah ini? Jadi tujuan kita itu agar kalian mengetahui tentang latar belakang peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Indonesia dari salah satu cerpen yang akan dibaca nantinya, sehingga kalian mampu memahami cerpen bertema sejarah secara lebih komprehensif dan lebih mendalam. Kemudian ada yang tahu apa itu cerpen sejarah? Coba angkat tangannya. Ada yang tahu? Abdul tahu? Aisyah tahu apa cerpen sejarah? Masa kalian mungkin nggak pernah baca cerpen dari handphone ataupun apa? Tapi kalian pernah dengar apa itu cerpen kan? Nah, jadi menurut pemahaman kalian apa sih cerpen itu? Coba. Cerita pendek. Itu aja. Nah, sedangkan cerpen sejarah itu apa sih Bu? Jadi cerpen sejarah itu adalah cerita pendek yang berlatar peristiwa sejarah nyata dengan di dalamnya terdapat yang pertama itu tokoh, yang kedua alur, dan juga yang ketiga konflik yang bisa bersifat fiksi atau imajinasi dari si pengarang. Ya, itulah pengertian cerpen sejarah. Sampai sini paham? Nah, pasti setiap sesuatu itu ada tujuannya. Ibu mau tanya ke kalian, apa sih tujuan cerpen sejarah ini? Ada yang tahu? Coba sebutkan satu aja. Coba Abdul, angkat tangannya. Oh iya, Arya. Coba angkat tangannya. Coba Arya. Oh, Arai, coba angkat tangannya Arai. Ya, apa satu aja tujuan dari cerpen sejarah? Ya, mengetahui sejarah di masa lalu. Ada lagi yang tahu? Abdul, apa? Mengetahui sejarah dengan singkat. Ya, mengetahui sejarah di masa lalu, mengetahui sejarah di masa lalu dengan secara singkat. Itu dua-duanya benar. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan terdapat 3 tujuan cerpen sejarah. Yang pertama, menghilangkan
dalam bentuk karya sastra. Apa coba maksudnya menghidupkan kembali? Ya, mengingat kembali lagi. Ayo apa? Menghidupkan kembali peristiwa sejarah dalam bentuk karya sastra. Mengulang lagi, memahami, mengenang. Ya, jadi tujuan cerpen sejarah ini dibuat untuk membuat para pembacanya mengingat, memahami, serta membaca kembali tentang peristiwa-peristiwa yang sudah lalu, namun dikemas dalam bentuk karya sastra, yaitu cerpen. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Apa maksudnya poin nomor 2? Iya, mengenang masa lalu. Mengenangnya tentang apa gitu? Kok mantan? Emang mantan kamu salah satu tokoh sejarah? Baik, jadi tujuan yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai perjuangan dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Karena banyak sekarang anak-anak yang tidak paham atau tidak mengetahui tentang cerita-cerita sejarah Indonesia, nilai-nilai yang terkandung, kemudian semangat-semangat para pejuang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi dengan adanya cerpen ini mampu memberikan pemahaman tentang nilai perjuangan kepada kalian semua dan juga untuk di kehidupan masyarakat yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan cinta tanah air dan kesadaran sejarah bangsa. Kenapa kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air? Coba jawab. Haris, kenapa? Nah, kita Masa kamu menumbuhkan cinta dengan mantan bisa, pada tanah air gak bisa? Coba jawab. Apa? karena kita dilahirkan di tanah bangsa Indonesia. Iya, karena kita dilahirkan di tanah bangsa Indonesia. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus punya rasa cinta tanah air terhadap tanah kelahiran kita sendiri, serta kita juga harus mempunyai kesadaran tentang sejarah-sejarah bangsa yang ada di negara apa? Iya, di negara Indonesia. Kemudian setelah tujuan, pasti ada unsur-unsur yang terdapat di dalam cerpen. Ada yang tahu? Tidak tahu? Pasti kalian malas membaca, ya kan? Baik, jadi Ibu akan jelasin kepada kalian semua unsur-unsur intrinsik cerpen. Ada berapa? Gak dengar, ada berapa? Oke. Yang pertama ada? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Baik, kita akan bahas satu persatu. Apa yang kalian pahami tentang tema? Pokok pikiran utama. Ya, biasa tema ini ada di paragraf beberapa. Ya, baik. Jadi tema itu adalah pokok pikiran utama yang dibuat di dalam cerita tersebut. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Siapa tokoh dan penokohan ini? Ya, jadi tokoh dan penokohan adalah orang-orang yang disebut sebagai pelaku dalam cerita serta sifat-sifat tokoh tersebut. Pastinya berbeda-beda kan setiap tokoh sifatnya. Nah, itulah yang disebut dengan penokohan. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot. Nama lain dari alur apa? Ya, jadi nggak mungkin cerita itu dibuat, cerita itu ada, tetapi di dalamnya tidak ada jalan cerita. Betul? Betul? Ngantuk ya? Oke, jadi biasanya alur cerita ini ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Bukan maju mundur jadi kayak Syahrini ya. Kemudian yang keempat ada latar. Ya, latar ini adalah tempat atau waktu dan suasana cerita di mana cerita itu terjadi. Tempat itu contohnya misalnya di mana? Ya, di sekolah. Waktu ya bisa siang, pagi, malam, ataupun campuran.
dan suasana cerita. Biasanya suasana cerita ini bisa sedih, ceria, ataupun ya mencekam seperti itu. Kemudian jangankan di dalam cerpen, di kehidupan sehari-hari aja pasti kita sering mengalami konflik. Ya, apa itu konflik? Masalah yang terjadi antara tokoh atau dalam diri tokoh. Kalian pernah konflik gak sesama teman kalian di dalam kelas itu? Nah, setelah kalian konflik, lalu kalian pastinya sudah baikan. Apa yang bisa kalian amanah yang bisa kalian ambil setelah kalian merasa kok bisa ya aku berkonflik dengan dia? Apa? Rasa apa yang muncul? Menyesal. Nah, jadi tentu saja pada poin 6 ini tentu saja setiap cerita ataupun dalam kehidupan sehari-hari ada namanya pesan moral. Apa itu pesan moral? Ya, pesan moral adalah nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Tokoh. Kok kalian sepertinya kurang semangat? Kalian belum sarapan? Kenapa kalian belum sarapan? Pasti bangunnya kesiangan. Oh, siap putus dari kali. Aduh Haris, pantas hujan ya, ternyata Haris lagi sedih teman-teman. Nah, ini ada gambar. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Gambar apa ini? Gambar ya. Argumen. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Kapal. Terus danau. Kalian tahu ini ada di mana? Ya, jadi ini adalah salah satu gambar Danau Toba. Yang di dalam gambar ini terdapat rumah adat Batak dan juga pemandangan serta kapal-kapal. Ini di dalam sebuah cerpen biasa disebut apa ini? Tema kah? Tujuan kah? Unsur? Latar? Yakin? Yakin? Nah, jadi gambar ini biasa disebut tema. Nah, ketika seseorang ingin membuat cerpen, maka dia akan menentukan tema terlebih dahulu. Ini contohnya seperti temanya pemandangan, paham? Nah, kalau ini tadi kan salah satu contoh dari tema. Kalau ini apa? Tokoh dan pada gambar yang kanan atas. Ini gambar apa? Pasien laki-laki sering menonton kartun atau cerita tentang ya, apa yang kalian simpulkan dari cerita Iron Man tersebut? Dia bisa terbang, lalu anak Pak Ahmad pahlawan ya. Kemudian ini pasti gak asing ini si Unyil. Sekarang udah gak ada lagi Unyil. Gak ada. Nah, Unyil ini biasa ceritanya tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari kayak industri gitu ya. Kemudian ini siapa? Gak mungkin kalian gak tahu. Kamu cucu Kartini? Iya. Baik, Pak. Jadi ini adalah foto tokoh sejarah yang sangat berjasa khususnya bagi kaum perempuan, yaitu Ibu ya. Ini siapa? Ini guru. Nah, guru itu juga sangat berjasa bagi kehidupan kita. Jadi ketiga gambar ini disebut sebagai tokoh dan penokohan. Karena kenapa? Kan ketiga gambar ini berbeda alur ceritanya. Ini cerita tentang fantasi. Kalau ini nyata, kehidupan nyata. Sedangkan yang ini nyata tetapi berbalut Jadi ketiga gambar ini memiliki penokohan ataupun sifat-sifat yang beda sesuai dengan alur cerita. Paham di sini? Yakin?
yang kalian pahami mengenai gambar? Ada 4 adik-adik ini. Coba satu orang. Aris. Di samping Haris siapa? Coba, Haris, coba. Yaudah, satu-satu. Ini sebenarnya ada 2 gambar. 3. Bukan, itu dia beda, ada 2. Coba Haris. Yang pertama itu gambarnya dia tuh sangat malas dan belajar, jadi dia main game. Nah, dia main game. Kemudian yang sampingnya yang gambar adik-adik menangis. Itu dia bodohan gitu kan. Bodoh ya. Kemudian coba kita lihat, berbeda nggak gambar yang atas dengan yang bawah? Coba ada yang bisa kasih gambarannya? Kenapa? Bawahnya itu belajar lagi menghasilkan gaya Ya, sedangkan yang atas jelek. Iya. Jadi ini adalah alur yang dimana ini gambaran kita anggap aja seperti kalian lah, anak sekolah. Jadi pada gambar yang pertama terlihat sebuah anak yang kehidupan sehari-harinya hanya bermain game saja. Mungkin seperti Haris ya, setiap hari main game terus. Di saat dia melakukan ujian atau ulangan, maka hasilnya menjadi jelek dan anjlok. Berbeda dengan teman Haris yang setiap harinya belajar, ketika ujian mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini disebut alur, di mana alur itu adalah jalan cerita yang ada di dalam kehidupan sehari. Oke, sampai sini paham? Yakin? Nah ini gambar apa ini? Orang lagi. Jadi ini ada salah satu gambar, salah satu keluarga kecil yang melakukan camping pada suasana malam hari. Ini biasa kalau di dalam cerpen kita sebut sebagai latar apa? Latar apa? Tempat, waktu. Iya, benar. Latar tempat. Di mana tempatnya? Di gunung atau di hutan? Kalau itu pacarnya. Tidak Haris, ini ibu, kakak dan juga kedua adiknya. Kenapa Haris dari pembahasan tentang cinta-cinta? Lagi bercinta. Kemudian ini kalian pasti sudah tahu gambar apa ini? Gambar orang? Demon. Ada yang pernah ikut demo nggak di sini waktu kejadian kemarin? Di mana? Kenapa? Apa alasan Haris ikut demo tersebut? Karena ujian jelek. Apa? Karena Unimed jelek. Haris demonya di Unimed. Oh, Haris yang buat kekacauan. Jadi biasanya seperti yang kalian lihat, khususnya di daerah kota kita ini, di kota Medan, banyak sekali demo-demo atau konflik yang terjadi. Nah, ini di dalam cerpen disebut konflik. Apa itu konflik? Permasalahan. Nah, permasalahan ini muncul pasti ada sebab dan sebab akibat itu dan juga konflik biasanya berjalan secara terstruktur sesuai dengan alur cerita ya. Lain kali Haris jangan ikut demo ya Haris. Nah, kemudian yang terakhir ada amanat. Kalian bisa lihat gambar yang di sisi kanan dan juga kiri ini berbeda kan? Coba ibu mau satu orang menggambarkan apa makna dari kedua gambar ini? Jelaskan. Hah? Nggak boleh korupsi. Berarti menurut Haris korupsi itu memicu banjir. Iya. Ayo siapa yang tahu angkat tangannya? Abang. Abang siapa tadi Rai? Arai. Ibu panggilnya Arai. Coba gambar yang sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri itu gambar apa? Terjadi karena apa? Gambar banjir karena sampah itu. Nah ya, sedangkan di sisi yang kanan orang lagi bersih-bersih dan gotong royong membersihkan. Baik, jadi misalnya
kalian baca sebuah buku. Buku tersebut menceritakan tentang lingkungan sehat contohnya. Pasti buku tersebut menampilkan dua gambar yang berbeda agar kalian bisa memahami serta menilai apa sih tujuan buku itu dibuat, apa amanat yang terkandung di dalam cerita itu. Coba kalian bayangkan, kalau kalian sering membuang sampah sembarangan di sungai ataupun ya sehari-hari pasti kalian sering membuang sampah sembarangan kan? Nah itulah hal yang akan memicu adanya banjir. Sedangkan kalau kita sehari-hari itu disiplin membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong membersihkan sampah, dari hal-hal kecil saja. Contohnya di kelas ini, ibu lihat kelas ini bersih, berarti kalian sudah memiliki kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada ya. Jadi amanatnya janganlah membuang sampah sembarangan karena akan memicu terjadinya ya, betul. Boleh, tempatnya itu kan ada disediakan tempat sampah, tapi bukan di Oke. Kalian bawa buku bahasa Indonesia kan? Coba ibu mau kalian buka bukunya halaman 57. Ayo, coba. Kita akan, setelah ibu tadi menjelaskan panjang lebar dan kalian juga seperti sudah mulai paham, kita akan membahas sebuah cerpen. Baik, buka bukunya semua. Kemudian kalian lihat teks yang ada di halaman 57. Udah dibuka semua? Apa judul dari cerpen tersebut? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa mereka berdoa kepada pohon? Cerpen karya Faisal. Oke. Coba dulu Abdul baca. Buat suaranya ya. Kita perhatikan sama-sama biar nanti kita bahas. Baca singkat aja. Aku tumbuh menjadi pohon. Orang-orang di kampung kami akan tetap percaya bahkan jika harus ditebas hingga berbusa. Mereka mulai mempercayainya sejak tahun 1947. Kini pohon asam itu sudah dewasa dan dengan untuk mampu memeluk batangnya. Hampir setiap hari orang berebut di sana mengucapkan doa yang berupa
anaknya dan berjanji membuka ikatan itu. Setelah doa mereka berkabung. Jadi jangan heran jika dilatih dan matang atau tidak berlebihan dengan menggunakan semua sebagai tulisan kayu. Ada banyak doa di sana. Semua menjaga tubuhku. Ada banyak beton sedada bersuara warna hijau biru melindungi bahuku. Para penolong yang membawahinya. Ya, dah, stop. Kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Siapakah Andi Makassau? Gak mungkin gak ada, pasti ada. Oke, pasti kalian udah baca kan? Coba buka halaman 58 dan 59. Kita cari jawaban yang nomor 1. Siapakah Andi Makassau? Ada yang tahu? Oke, coba Abdul. Siapakah Andi Makassau? Tokoh pejuang dari Sulawesi Selatan yang pada Indonesia setelah kemerdekaan. Ya, teman-teman semua dengar siapa tadi Andi Makassau? Tokoh pahlawan dari Sulawesi. Kemudian pertanyaan yang nomor 2. Berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? Oke, Aisyah, dengar temannya semua ya. Oke, benar. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, siapakah Westerling? Tadi kan nomor 1 siapakah Andi Makassau. Kemudian yang ketiga siapakah Westerling? Ayo, ada yang tahu? Ya. Siapa namanya? Adit ya? Coba angkat tangan, keluar. Komandan pasukan Belanda yang memimpin operasi brutal di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Oke, jadi si Westerling itu tadi yang memimpin pasukan Belanda. Kemudian pertanyaan nomor 4, mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? Ada yang tahu? Oke, Haris, coba ibu mau dengar. Jawab kuat ya Haris. Mengapa disebut pelaku genosida? Ya, kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena memimpin menguasai massa. Karena apa? Memimpin menguasai massa. Ya, karena dia memimpin pembantaian massa. Kemudian yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Special Trooper atau DST KNIL? Ada yang tahu? Karena itu Coba angkat tangannya. Ada yang tahu? Nomor 5. Siapa namanya? Oke, Mira, dengar ya. Mira mau jawab. Ya, jadi Depot Special Tropen atau disingkat DST ini mulai bergerak ke kampung Ibu Cuki, yaitu pada daerah jantung Afdeling Prepare. Dan pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 6. Mengapa Depot Special Tropen atau DST dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Ada yang tahu? Oke, angkat tangannya. Ya, itu dia jawaban yang atas pertanyaan nomor 6. Setelah kita membahas secara singkat pertanyaan berdasarkan cerpen mengapa mereka berdoa pada pohon, Ibu meminta kalian nanti
Coba secara singkat saja. Kesimpulan dari materi yang udah kita bahas sama-sama hari ini. Lihat katanya mau Bu. Ayo Haris, pasti bisa cepat. Aku tuh Gak apa-apa. Ayo. Ayo Aris. pokoknya itu kita pendek yang menganggap Jangan ketawa, ayo. Cepat. yang mengandung sejarah pendek. Cerita pendek yang mengandung sejarah Pendek. pendek. Sependek hubungan hari. Oke, jadi makasih Haris ya. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu cerpen sejarah mampu mengajarkan bahwa setiap kisah yang ada di masa lalu menyimpan nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaan di dalam hidup. Dikemas melalui unsur yaitu tema, tokoh, alur, latar, konflik, dan juga amanat. Kita dapat memahami apa itu makna semangat kebangsaan, keberanian, serta pengorbanan para tokohnya. Selain itu, cerpen sejarah juga mampu membuat kita menanamkan cerpen sejarah juga menanamkan pesan moral kepada kita, kepada para pembaca, agar kita menghargai jasa pahlawan, meneladani semangat perjuangan mereka, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air untuk membangun masa depan bangsa yang jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan makna-makna yang terdapat di dalam unsur cerpen agar menjadi teladan untuk memicu atau menumbuhkan semangat perjuangan serta